pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa hari ini oleh karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta di dalam perenungan pagi dalam acara program Bread of Life bersama dengan Bapak Ibu. Saya Pendeta Daniel Kurniawan dan biarlah hari ini saya berdoa bagi Bapak Ibu semua agar hidup kita senantiasa sehat, bahagia, dan selalu dalam damai sejahtera Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang pagi ini saya mengambil satu tema. Apakah cuma mau yang baik saja? Ini sebuah perenungan reflektif untuk kita semua. Apakah cuma mau yang baik saja? Mari kita satukan hati dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang malam yang telah kami lalui, Engkau telah menghantarkan kepada kami untuk memasuki pagi ini dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang kuat. Semuanya itu adalah karena rahmat dan anugerah-Mu. Dan hari ini ketika kami akan memasuki hari-hari yang baru beserta dengan segala tantangan, problema, peristiwa yang Tuhan izinkan untuk boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami ingin datang, kami ingin bersimpuh, bersembah sujud di hadapan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami akan menjadi umat-Mu yang akan lebih bijak di dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kuasa Roh Kudus akan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hanya ingin mengajak kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Dan ini akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Apakah kita cuma mau yang baik saja? Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saya ulangi bagian ini saudara. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, sobat pendengar di Messenger yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sedikit bercerita tentang satu pengalaman ketika saya membawa mobil saya ke tempat cucian mobil yang berada di sekitar area di mana kami berdomisili. Ini tempat cucian mobil yang baru. Tampilannya begitu bagus, begitu menarik, pegawai-pegawainya juga orang baru. Nah, saya termasuk kepo, pengen coba cuci mobil ke sana. Saya bawa mobil ke sana, kemudian saya tinggal pulang karena rumah saya dekat. Beberapa waktu kemudian saya kembali dan saya ambil mobil itu. Saya kagum. Kenapa saudara? Kinclong mobil saya. Semuanya kelihatan begitu bagus, kaca-kaca mengkilat, cat-cat mobil bodinya kelihatan mengkilat, rodanya jadi kelihatan lebih hitam karena disemir. Saya masuk ke dalam mobil kelihatan bersih, baunya harum sekali. Saya kasih jempol. Dalam hati saya kasih nilai 100. Tempat cucian mobil ini sungguh luar biasa. Tetapi saudara, ketika saya sudah sampai rumah dan kemudian saya mau turun, tidak sengaja mata saya melihat ke bawah jok.
Ternyata di situ masih ada remah-remah makanan yang tertinggal. Remah-remah makanan yang tadinya anak-anak saya makan mungkin terjatuh atau bagaimana, ternyata masih ada di bawah jok mobil. Langsung hati saya kecewa. Langsung penilaian yang tadinya 100 yang saya berikan kepada tempat cucian mobil berubah drastis menjadi 0. Karena saya menganggap kerja mereka tidak profesional. Bagaimana bisa dari luar kelihatan bersih, dari dalam begitu harum, ternyata masih ada kotoran yang tersisa di situ. Saya merasa saya berhak untuk komplain. Saya merasa saya berhak untuk merasa tidak puas. Karena apa? Saya kan membayar penuh. Kalau saya sudah membayar penuh, saya tidak meminta diskon. Wajar kan kalau saya merasa saya harus mendapat pelayanan yang sempurna. Tapi saudara, ketika saya mencoba untuk merenung dan berpikir, rasanya kok tidak adil. Hanya karena ada remah-remah makanan di bawah jok itu, lalu saya merasa tidak puas, hati saya menjadi gerudel, dan saya kemudian mencap begitu buruk kepada tempat cucian mobil itu, karena bukankah yang lebih bersih, yang kinclong, yang baik, yang harum itu lebih banyak. Kalau dibuat prosentase, mungkin hasil kerja mereka yang bagus itu 95%. Kalaupun ada yang tidak beres, ya mungkin cuma 2, 3 atau 5%. Lalu kenapa hanya gara-gara 3 atau 5% itu membuat hati saya tidak puas dan saya merasa bahwa kinerja mereka betul-betul buruk. Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita pagi hari ini, ketika kita akan memasuki hari-hari yang kita jalani dengan berbagai peristiwa yang akan kita jumpai, saya ingin mengajak kita untuk belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan. Bukankah kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna? Jika kita tidak bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan, hal-hal yang rasanya tidak memuaskan kita, hal-hal yang rasanya tidak baik bagi kita, maka hal itu dapat membuat segala kebaikan, segala kesempurnaan, segala yang indah itu sepertinya lenyap begitu saja. Lalu kita jalani hari-hari kita dengan tidak puas. Hari-hari kita dengan berbagai macam keluhan. Padahal kalau kita mau jujur, kalau kita mau mencoba menghitung-hitung, bukankah jauh lebih banyak perkara baik yang kita alami? Bukankah jauh lebih banyak hal-hal yang membuat kita bersyukur dibandingkan dengan hal-hal yang mungkin mengecewakan dan tidak memuaskan kita? Tetapi seringkali karena dosa ini menjadi natur kita, saudara. Coba saja, kalau ada di antara Bapak Ibu, saudara, sobat pendengar, misional yang dikasihi Tuhan, yang hari ini mungkin ada yang sakit gigi, saya berdoa tidak ada. Tetapi seandainya ada di antara Anda yang mungkin pernah mengalami sakit gigi, rasanya bagaimana, saudara? Kita mungkin akan berkata kepada orang-orang, aduh rasanya badanku ini loh sakit semua. Awakku rasanya loro kabeh. Padahal sebetulnya yang sakit mana? Cuma gigi. Tetapi kita bercerita kepada orang-orang, kita fokus kepada sakit gigi kita dan kita merasa badan kita sakit semua. Ya namanya sakit semua itu, saudara, kalau dari ujung kepala, dari rambut kita sampai ujung kaki kita itu baru semua. Tapi sakitnya sakit gigi yang dilihat semuanya jadi tidak baik. Atau misalnya hari-hari ini kadang-kadang kita ada hujan turun. Lalu bukan mustahil ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kemudian tidak bisa pergi ke gereja, yang mungkin tidak bisa ikut di dalam persekutuan dewasa muda, yang mungkin tidak bisa ikut dalam persekutuan perempuan. Lalu kemudian ketika di WA oleh gembala jemaat saudara, kenapa Anda hari ini tidak pergi ke gereja? Ada apa, saudara?
Dan kemudian kita menjawab, Pak, Anda itu tidak tahu kok. Tahu gak Pak, rumah saya itu bocor kabeh. Padahal yang bocor mungkin cuma 2-3 titik, cuma 2-3 kentang yang melorot, bocor. Tapi kita berkata, omahku ini bocor kabeh. Rasanya hidup kita begitu menderita. Rasanya kita begitu mengalami kesusahan. Bapak pendeta tidak tahu sih. Itulah sebabnya kenapa saya tidak pergi ke gereja. Karena omahku bocor kabeh. Demikian juga kita seringkali di dalam memandang berkat Tuhan. Kita lebih fokus kepada apa yang belum dilakukan Tuhan kepada kita. Tapi kita melupakan apa yang sudah Tuhan perbuat atas hidup saudara dan saya. Kita lebih sering fokus kepada doa-doa kita yang belum dijawab, yang terus kita panjatkan kepada Tuhan. Tapi ingatkah saudara, betapa banyaknya doa-doa saudara yang sudah dijawab oleh Tuhan. Ketika kita berada dalam masalah, kita hanya fokus kepada masalah yang sedang saya alami. Masalah yang begitu berat. Dan kita merasa kita ini menjadi orang yang paling susah sedunia. Lalu kita lupa, bukankah ada jauh lebih banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan, yang telah mengangkat semua masalahmu, yang telah mengangkat semua persoalanmu. Hari-hari ini ketika kita berada di tengah-tengah pandemi virus corona yang sudah berjalan setahun lebih, gak ada kan di antara kita yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada corona? Gak ada kan di antara kita yang berkata, hei corona selamat ulang tahun, gitu, gak ada kan? Di tengah-tengah pandemi corona seperti ini, banyak di antara kita yang dicekam ketakutan, banyak di antara kita yang merasa hidup kita diancam bahaya, dan kita merasa waduh sakit penyakit ada di sekitar kita. Apalagi maaf kalau ada orang-orang saudara kita yang mungkin terpapar oleh virus COVID. Ini bukan karena dosa, tapi betul-betul ini karena sebuah penyakit. Lalu kita merasa aduh hidupku begitu sengsara, kenapa saya sakit seperti ini, Tuhan sepertinya meninggalkan saya, Dia tidak peduli dengan doa-doaku. Lalu kita lupa bahwa jauh lebih banyak periode hidup kita yang lebih diwarnai dengan kesehatan daripada kelemahan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini tentang Ayub mengisahkan bagaimana Ayub adalah orang yang banyak sekali diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki anak-anak yang setiap saat didoakan. Dia memiliki harta yang juga begitu banyak. Ia adalah gambaran dari seseorang yang hidupnya pantas untuk mengucap syukur. Tapi suatu ketika Tuhan izinkan ia mengalami musibah. Dan ketika musibah itu terjadi, anak-anaknya meninggal, harta bendanya habis, bahkan dia menjadi sakit. Apa yang menjadi reaksi dari istrinya? Istrinya berkata kepada Ayub, hai Ayub, untuk apa engkau terus bersyukur dan menyembah Tuhan? Bukankah lebih baik sekarang kutukilah Tuhan dan mati away? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa jawab Ayub? Dia berkata kepada istrinya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kau hanya mau menerima yang baik-baik saja, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu, tetapi ketika Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang tidak baik, lalu kita tidak mau menerimanya? Ayub ini mengatakan bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu sesuatu yang menyenangkan hati kita ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan kita, maka kita tetap harus menerima dan bersyukur karena kita percaya Allah kita itu baik. Dia menegur istrinya yang berkata, yang menggambarkan sikap seseorang yang hanya mau menerima yang baik saja. Jadi orang yang hanya mau yang baik saja, tidak mau yang buruk, dia berkata, engkau seperti, nah itu perempuan gila. Kalau hanya cuma yang mau yang baik-baik saja. Bagi Ayub, sudah
sudah jauh lebih banyak kebaikan-kebaikan berkat yang Tuhan berikan dibanding musibah yang ia alami saat itu. Bagi Ayub, kasih karunia dan rahmat Tuhan dalam kehidupannya itu sungguh-sungguh satu hal yang patut untuk membuat ia mengucap syukur, karena ia sadar sebetulnya I'm nothing. Aku lahir dengan telanjang, aku pun akan kembali kepada Tuhan dengan telanjang. Aku ini tidak memiliki apa-apa. Kalau selama ini saya diberkati oleh Tuhan, itu adalah jauh, sungguh sangat lebih banyak dibandingkan dengan apa yang saya alami saat ini. Sehingga andai kata Tuhan mau mengambil itu, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan terpujilah nama Tuhan. Di dalam semuanya itu, ketika Ayub mengalami kebaikan maupun mengalami keburukan, firman Tuhan katakan Ayub tidak berbuat dosa. Hitunglah berkat-Mu sekalian. Kalau kita menghitung berkat kita satu persatu, kita akan seperti Ayub, saudara. Terlalu banyak alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dibandingkan alasan untuk mengeluh kepada Tuhan. Saudara, saya tertarik dan senang dengan satu lagu. Judulnya ini, Semua Baik. Semua baik, semua baik. Lagu ini menarik, saudara. Karena lagu ini memberikan kepada kita satu konsep atau satu pemikiran, apapun Tuhan yang Engkau perbuat atas hidupku, itu baik adanya. Bukan soal apa yang Kau berikan itu baik, tetapi karena Engkau adalah Allah yang baik, maka Engkau juga pasti memiliki rancangan-rancangan yang baik atas kehidupanku. Bahkan sekalipun mungkin apa yang Kau berikan mungkin tidak baik menurutku, tetapi apa yang tidak baik menurutku belum tentu tidak baik menurut Allah. Karena seringkali di balik masalah itu ada masnya Allah. Sebagai penutup dalam renungan doa pagi ini, saya teringat, saudara, dengan satu cerita dari teman saya. Teman saya ini punya seorang mama, itu pedagang atau jualan es batu. Saudara tahu jualan es batu itu serba salah ya. Kalau musim hujan es batunya tidak laku. Tapi kalau musim panas ya cepat lumer, ya kan. Nah, suatu ketika mama ini sambil omong-omong dengan teman saya itu cerita kalau sekarang ini sepi. Orang tidak lagi membeli es batu karena masing-masing sudah punya kulkas, sudah ada banyak freezer. Dan kemudian mama ini berkata, Tuhan sekarang ini berkatnya turun untuk kita itu sedikit beda dengan dulu. Sekarang berkat Tuhan mungkin agak dikurangi, begitu kata mamanya. Lalu teman saya ini dia merenung dan dia berpikir, lalu dia berdiri di hadapan mamahnya dan berkata, Mah, coba lihat saya. Ya, mama coba lihat saya. Ya wes tak deloki, kenapa? Mah, coba lihat baju saya, warnanya merah, bagus. Coba lihat kancing-kancing baju saya. Dilihatin, saudara. Kenapa kancing bajumu? Ada enggak mah kancing bajuku yang potol? Enggak ada. Mama ingat enggak? Kita pernah mengalami masa-masa yang jauh lebih susah dari sekarang ini. Dulu baju saya itu sering kali kancingnya potol. Sehingga kadang-kadang mama ingatkan terus dikai dom. Dan dikai dom itu kadang-kadang yang ujol itu terus nyubles wetengku. Tapi sekarang mama lihat, bukankah keadaan kita ini sekarang jauh lebih baik? Gak ono bajuku sing kancingnya potol. Mah coba lihat celanaku. Dilihat celanane. Kedodoran enggak mah? Enggak. Melorot enggak mah? Enggak. Mah coba ingat. Dulu bukankah kita pernah mengalami masa-masa di mana saya itu kalau pakai celana mesti kegeden. Supaya apa? Supaya awet, bisa bertahun-tahun dipakai. Supaya tidak melorot. Apa yang mama lakukan? Tak taleni rafia. Iya betul, sabue rafia, diikat rafia merah. Tapi sekarang coba mama lihat, celanaku tidak kedodoran, saya tidak pakai rafia merah, saya pakai sabuk. Tuhan itu baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Kalau kita mengingat kasih-Nya, kita mengingat kebaikannya, hari ini adalah hari yang penuh syukur. Karena apa? Kebaikan Tuhan itu nyata. Sekalipun yang kita alami mungkin tidak sesuai dengan kita harapkan, tapi percayalah, di balik itu ada kebaikan Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan. Karena itu saudara, mari kita menerima hal-hal yang mungkin tidak sempurna sebagai sebuah kewajaran. Tapi fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Fokuslah kepada hal-hal yang membuat kita bisa mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang baik. Puji Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami telah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini akan terukir kuat di dalam hati kami. Karena kami sadar sekarang ini kami hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Oleh karena itu ada banyak hal yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Bukan hanya segala sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati kami. Tetapi kadangkala Engkau izinkan kami mengalami hal-hal yang mungkin mengecewakan. Hal-hal yang mungkin membuat hati kami sedih. Hal-hal yang membuat kami mungkin merasa tidak berdaya. Hal-hal yang mungkin secara manusiawi membuat kami berpikir bahwa ini peristiwa yang buruk. Tapi hari ini firman Tuhan menunjukkan kepada kami satu kenyataan yang tidak berubah, bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik itu sesuatu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik itu sesuatu yang kami nilai baik ataupun sesuatu yang buruk, kami tetap percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Di balik apa yang baik dan apa yang buruk, kami tetap menemukan ada rahmat Tuhan tersedia bagi kami. Sehingga setiap hari yang kami lalui, setiap hari yang kami masuki, termasuk hari ini, sesungguhnya adalah hari yang tepat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, hari ini hamba berdoa untuk seluruh sobat pendengar di Messenger, dimanapun berada. Kiranya rahmat dan damai sejahtera menyertai. Tuhan akan pelihara agar tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati pekerjaannya. Setiap keluarga yang ada menjadi keluarga yang tetap harmonis dan penuh cinta, menjadi kekuatan-kekuatan dan penghiburan di dalam kami menghadapi dinamika kehidupan ini. Berkati GKMI Kenari, berkati hamba Tuhan dan majelis yang ada. Biarlah melalui GKMI Kenari, dengan ibadah-ibadah yang diadakan, dengan pelayanan-pelayanan dilakukan, dengan kasih yang dibagikan, maupun dengan program seperti pagi hari ini, Bread of Life, maka gereja ini akan menjadi berkat yang menguatkan banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih setia, rahmat dan anugerah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara semua yang telah mendengar firman Tuhan. Karena Engkau tahu firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk membangun dan untuk menghidupkan setiap kita. Firman Tuhan mampu mengubah kehidupan saudara-saudara semua menjadi pribadi-pribadi yang makin indah, makin berkenan di hadapan Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, sobat The Messenger yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah menerima berkat Tuhan melalui Bread of Life. Satu hal yang saya ingin tanamkan kepada kita di penghujung doa pagi ini adalah ketidaksempurnaan adalah bagian dari kehidupan kita. Tetapi kasih Allah itu melampaui segala ketidaksempurnaan. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Jalani, hadapi hidup ini dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan percaya bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan itulah yang menyertai hidup saudara semua. Dari saat ini sampai selama-lamanya.
Tuhan memberkati. Haleluya.